Tadi sebagaimana Allah berikan nikmat ya yang luar biasa. Semoga dengan nikmat itu ya yang Allah berikan, Allah senantiasa mengarahkan kita, Allah senantiasa membimbing kita. Untuk apa? Untuk berada dalam ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang tidak semua bisa Allah limpahkan ridho dan rahmatnya, walaupun dalam keadaan iman, walaupun dalam keadaan Islam ya, namun tidak semua orang bisa mendapatkan ridho dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita semuanya ya senantiasa Allah arahkan setiap langkah kita, setiap pemikiran kita, setiap apapun yang kita niatkan, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Karena kalau sudah Allah ridho, kalau Allah sudah sayang, apapun itu bisa dalam keadaan baik-baik saja. Maksudnya seperti itu ya. Kenapa? Karena baik di sini adalah bukan hanya baik secara fisik saja, namun ruhani kita pun dalam keadaan aman dan nyaman. Sebagaimana inna lillahi, bahwa diri kita itu berada diri kita mulainya berada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika inna lillahi ya, kita itu semuanya ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludun yuladu alal fitrah, setiap bayi yang baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah ay al-Islam. Fitrah di sana sama dengan Islam ya. Fitrah di sana satu bisa diartikan Islam, yang kedua fitrah berarti tidak ada perbuatan yang dilakukan salah atau perbuatan dosa, maka kita masih bersih dalam tidak berdosa. Maka ketika diri kita wa inna ilaihi rajiun, nah ini Bu, maka kita semuanya mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah sama seperti halnya kita dilahirkan ya. Kalau wa inna ilaihi rajiun kira-kira amin atau bagaimana Bu? Halo. Biasanya kalau kita dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, oh siapa yang meninggal ya? Iya enggak? Betul? Biasanya kan kita seperti itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masjid udah ada innalillahi, udah pasti ada yang meninggal ya. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini kalimat kalau kita perdalam, ini adalah kalimat motivasi bagi kita dan bahkan bisa menjadi moto kita, moto hidup kita. Kenapa? Karena tadi kita datang dari Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak berdosa. Maka saat kita pulang pun rojiun, kembali kepada Allah, pasti mudah-mudahan ingin dalam keadaan Islam, ingin dalam keadaan iman, ihsan, dan tadi tidak ada satu dosa pun yang kita bawa kembali kepada Allah, sebagaimana kita lahirnya pun dalam keadaan suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Maka biasanya tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun dipakainya ayat kematian, padahal itu adalah untuk untuk mengobati yang mendapatkan musibah, untuk menyenangkan, untuk apa ya namanya, kalau orang Sunda ngabeberah. Apa tuh ngabeberah? Apa ya Bu? Ngabeberah itu apa ya namanya, ya biar menyenangkan lah ya, biar ketika orang yang mendapatkan musibah selalu ingat bahwa semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diri kita mudah-mudahan ya, kalau sekarang mah ketika ayat kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini jadikan moto kita ya, jadikan moto hidup kita, bukan ayat musibah, bukan ayat kematian saja, namun jadikan moto hidup kita bahwa kita ingin kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, ihsan, dan iman kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Bagaimana salah satunya diantaranya, bagaimana keimanan itu tetap ada dalam diri kita, maka istiqomahkan apa yang menjadi aturan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau aturan-aturan Allah, apa yang membuat Allah suka, apa yang membuat Allah senang, senantiasa ikhtiarkan dan istiqomahkan. Kita senantiasa untuk menjaga dan melestarikannya, insya Allah. Maaf, sebelah pojok jelas ya Bu? Soalnya tadi saya di sana nggak jelas. Ya, alhamdulillah sudah jelas ya. Oke, katanya oke. Ya. Hadirin rahimakumullah, tadi bagaimana cahaya Allah itu senantiasa hadir kepada kita, ya. Masya Allah, diantaranya taklim dan lain sebagainya. Ini Allah sebegitu sayang kepada kita, Allah sebegitu memperhatikan kepada kita. Maka kita lihat ada amaliyah yang rutin, ya, walaupun mungkin itu kewajiban, tetapi mudah-mudahan kita menjadi kecintaan, ya, amaliyah yang kita cintai. Maka Allah sudah memerintahkan kita senantiasa berdekatan dengan Allah minimal 1 hari 5 waktu, ya, minimal 1 hari 5 waktu. Kalau kita kan taklim ada terbatas, mungkin 1 pekan sekali, walaupun pahalanya luar biasa, ya. Nah, ini Allah berikan kepada kita, senantiasa kita mendekat kepada Allah, senantiasa kita mengingat Allah adalah, dan ini adalah dilakukannya dengan sholat 5 waktu, ya. Maka ketika sholat 5 waktu ini, jadikan kita untuk amaliyah yang kita cintai, bukan apa Bu? Bukan kewajiban. Kalau kewajiban mah biasanya kan gini, saya mau berangkat dulu biar tenang. Kenapa? Karena sholat menjadi beban, ya kan? Kalau kita, ya kan, ibu mau berangkat nih, ibu mau berangkat atau ibu mau makan deh, ibu antara makan dulu sholat dulu, biasanya mah jawabannya udah saya sholat dulu biar tenang nanti. Tenang apanya? Tenang setelah sholat atau tenang makannya? Halo. Tenang apa ya? Tenang makannya. Kenapa? Karena sholat menjadikan beban bagi kita. Saya kalau belum sholat, saya belum tenang. Jadi sholatnya itu bukan menghadirkan ketenangan setelah sholatnya, namun apa yang kita lakukan menjadi tenang karena sudah melakukan kewajiban, ya, yaitu adalah sholat. Maka jadikan kewajiban ini menjadi kebutuhan, ya, minimal kebutuhan dulu. Kalau sudah butuh, maka kita akan menjadi cinta amaliyahnya. Maka saat ketika terdengar azan, saat ketika terdengar panggilan Allah di situ, ya Allah, Allah sudah sayang sama saya, Allah sudah merindukan saya, Allah sudah menginginkan berjumpa dengan saya, ya. Jadi ketika azan bukan aduh udah azan lagi, baru dia tadi, baru ke zuhur udah asar lagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya kan? Nah kan seperti itu. Jadi kenapa? Yang paling hebat tuh siapa orangnya? Kalau kejelekan saya gitu ya. Ibu berarti dahsyat semua ini ya. Ya alhamdulillah. Maka tadi pengakuan dosa itu, ya, tapi pengakuan dosa bodoh. Ya, pengakuan dosa itu ya, diri kita selalu menilai diri kita ke hal-hal yang membuat kita untuk perubahan, itu kan yang luar biasa. Maka saat kita sholat tadi, ketika diri kita apapun yang menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan ini adalah menjadi kebutuhan. Kenapa? Kalau butuh mah insya Allah Bu, ya, nggak bakal ada merasa beban, ya, nggak bakal merasa beban. Namun kita ingin terus berjumpa dengan Allah, berjumpa lagi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Namun kalau kita lihat dalam ta'lim ini, ya, ketika dalam sholat ada rukunnya yang harus terpenuhi, ya. Kalau kita ingin sholatnya baik, kalau secara fikihnya, maka di sini ada rukun sholatnya harus terpenuhi. Rukun sholatnya itu ada 17, ya, ada 17. Ketika rukun sholat ini terbagi menjadi berapa Bu? Ada rukun qauli 1, ada rukun fi'li, ada rukun kolbi, ada rukun maknawi. Jadi yang 17 ini terbagi menjadi 4 rukun. Saya ulangi, yang 17 terbagi menjadi berapa Bu? 4, ya.
Kalau ibu rukunnya sholat pasti insya Allah sudah hafal, ya insya Allah sudah hafal. Nah ini kita yang harus terbagi, mana yang bagian diucapkan, mana yang bagian digerakkan, gerakannya, mana yang harus dilakukan oleh hati, mana yang kita harus digerakkan, mana yang harus kita lakukan secara maknawi saja. Contoh, rukun qauli, ya, rukun qauli itu rukun qaulinya ada 5. Wah, sudah ada yang paham nih berarti insyaallah ya. Karena ini sudah pernah berapa diulang juga ya. Ini karena masuk di rukun di apa namanya, di talim. Rukun qauli ada 5. Yang pertama jangan takut salah Bu, saya nggak bakal hukum kok, tenang aja. 1 takbiratul ihram. 1 takbiratul ihram. Yang kedua adalah al-Fatihah. Yang ketiga ayo tasyahud, bacaan tasyahud akhir, bacaan sholawat. Yang kelima adalah salam. Ini yang 5 ini awas, jangan sampai kita salah menerapkan. Salah menerapkannya apa? Ini yang 5 tidak diucapkan, tapi ibu saya mah dalam hati aja, saya mah sholatnya tidak terdengar, sholat contohnya sholat duhur, saya mah dalam hati aja cukup, saya lebih dalam saya melakukannya dengan hati saja. Tidak bisa. Ini yang 5 harus terucap dan harus terdengar oleh telinga kita. Ibu takbiratul ihram terdengar, walaupun kita sholat sendiri terdengar oleh telinga kita sendiri, berjamaah pun sama terdengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar, ini harus terdengar, ya. Kenapa? Karena ini rukun qauli, berarti rukun yang harus diucapkan. Baca Fatihahnya bagaimana? Baca Fatihah bukan berarti harus dikencengkan, bukan ya. Kalau lagi sholat sendiri nggak apa-apa, yang penting terdengar oleh diri kita, ya. Nah ketika Fatihah, basmalah ini berbagai madhab ini berbeda, ya. Ketika basmalah, kalau menurut madhab Imam Hanafi, ya, madhab Imam Hanafi, baca basmalah itu adalah sunnah. Sunnah hanya untuk imam saja kalau berjamaah, ya. Saya ulangi, menurut madhab Imam Hanafi, baca basmalah adalah hukumnya sunnah. Sunnah hanya untuk imam dan sunnah kalau dilakukan sholat sendiri. Kalau bagi makmum tidak sunnah, ya. Dan namun ketika basmalah lupa dibaca, ya, ini mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi. Ketika basmalah tidak dibaca, maka dia tidak batal sholatnya. Namun mazhab Imam Hanafi, kalau ta'awudnya tidak dibaca, maka wajib diulang. Insyaallah Bu, ini mazhab Imam Hanafi. Bagaimana dengan mazhab Imam Syafi'i? Ya, kalau mazhab Imam Syafi'i, ya, maka basmalah ini adalah masuk ayat, ya, masuk ayat, maka wajib dibacanya ketika sholat sir, ya, sir dibacanya, sirnya itu maksudnya pelan, ya. Ketika bacaannya yang jahar atau yang disuarakan, ya, disuarakan maksudnya seperti berjamaah ketika imam sholat maghrib, sholat isya dan subuh, maka dia dijaharkan. Kenapa? Ini wajib dibaca karena mazhab Imam Syafi'i ini adalah berkeyakinan atau memberikan fatwanya ketika ayat ini ada termasuk basmalah ini termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah, maka kalau tidak dibaca berarti tidak sah, ya, basmalahnya. Kalau tidak dibaca maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena masuk ayat. Bahkan ketika kita berjamaah, ya, ketika berjamaah terus kita masbuk itu apa? Mengikuti, ya, ketinggalan. Nah, masbuk itu ketinggalan. Nah, saat masbuk, kalau seandainya kita tidak sempat baca seluruh ayat Fatihah, ya, maka minimalnya bisa baca basmalah, ya. Jadi kalau sudah baca basmalah maka termasuk ayat dari Al-Fatihah, ya. Ini kalau mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab Imam Maliki, ya? Kalau mazhab Imam Maliki, basmalah dalam sholat fardu
ya, baik sir ataupun yang dipelankan ya ataupun dijahar, maka hukumnya adalah makruh. Mazhab Imam Maliki. Maka ibu jangan heran kalau ada yang nggak baca basmalah, ada yang baca basmalahnya pelan, ya. Jadi insya Allah semuanya boleh. Jangan sampai saya mau ngomong berjamaah itu dia mau baca basmalah, jangan. Kenapa? Karena ada, ya ini dasarnya, hukumnya ada. Jangan sampai ketika kita sholat masih mikirin kira-kira imamnya ini kunut nggak ya? Saya baru ikut berjamaah, jangan ya. Atau imam ini mau baca basmalah, saya mau makmum dan lain sebagainya. Ya kita jangan ketika sholat jangan berpikir, namun ketika sholat di sini adalah kita fokuskan bahwa kita senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana kalau satu lagi mazhab Imam Hambali? Kalau mazhab Imam Hambali, hukum baca basmalah setiap rakaat sholat menurut mazhab Imam Hambali adalah sunnah, ya. Mau untuk imam, mau untuk makmum, mau untuk diri sendiri ketika sholat munfarid, maka hukumnya sunnah. Dan ketika tertinggal baca basmalahnya tidak menjadi batal sholatnya. Kenapa? Karena hukumnya sunnah, ya. Maka di sini ketika kita baca Fatihah, ya, kita mau ngikut yang mana, ya, kita pakainya yang mana. Intinya adalah dari mulai niat sampai dengan salam harus sama ketika kita memakai madhabnya imam yang mana, ya. Nah selanjutnya rukun. Ada rukun qauli, rukun fi'linya, rukun fi'li ini gerakan, berarti gerakan yang tidak boleh tertinggal. Rukun gerakan dari mulai apa bu kalau rukun gerakan? Kan takbir tadi bacaan, ya bu, tidak wajib untuk mengangkat tangannya, tidak wajib ya. Kalau mengangkat tangan itu bukan masuk rukun, ya. Namun apa yang menjadi gerakan? Al-qiyamu alal qadiri. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri itu gerakan bukan bu? Gerakan, ya, jangan lupa awas. Ibunya masih lupa kene. Ya, yang pertama adalah berdiri, ya, yang pertama berdiri, yang kedua adalah ruku, terus tidak, terus sujud 2 kali, terus duduk di antara 2 sujud, yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Awal tasyahud awal bukan masuk rukun fi'li dan tidak masuk rukun sholat. Ini duduk tasyahud awal adalah rukun adalah sunnah abad. Oh iya dia gitu, ada yang ya. Jadi kalau duduk tasyahud awal itu bukan rukun tapi sunnah abad, sunnah yang sangat dianjurkan, atau ketika tertinggal di sana wajib diganti dengan sujud sahwi, ya. Maka rukun fi'li ada 6. Saya ulangi, pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Rukun qalbi adalah rukun yang ada di dalam hati, yaitu hanya niat satu. Kenapa niatnya di dalam hati? Kan saya mau suka baca usolli. Itu mah untuk ibaratnya ibu kalau ibu mau lari, ibu mau balap lari. Gitu. Kalau kita mau balap lari biasanya kan suka ada aba-aba. Untuk apa? Untuk persiapan biar larinya bener caranya, ya. Kan biasanya ibu kalau mau lomba lari kita lihat ya yang lari. Ada apa? Kalimatnya apa? Siap, sedia, ya. Betul? Ya, siap, sedia, ya. Baru lari. Ya kalau nggak ibu tiba-tiba langsung lari, kira-kira larinya bisa bener nggak? Nggak. Ya, kenapa? Tidak ada persiapan, ya. Maka di sini ketika kita sholat ada usolli fardhu zuhri contohnya, ya, atau usolli fardhu asri. Ini kita untuk persiapan bahwa kalau seorang Sunda memantengkan, nah untuk mantengkan
menguatkan ya, mempersiapkan diri ya, biar kita memfokuskan diri bahwa kita mau sholat, apa yang kita lakukan ya. Kemarin kan masuk syarat khusyuk ya, masuk syarat khusyuk itu kan diri kita merasa diperhatikan Allah dan merasa diri kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika usolinya ini belum masuk sholat, ibu kalau contoh gini, usoli fardhu zuhri, assalamualaikum, paket, ibu boleh ya, ibu boleh apa? Boleh jawab salamnya. Tapi kalau sudah takbiratul ihram ya, kalau ibu sudah Allahu Akbar, kenapa? Karena takbiratul ihram ini adalah berawalnya niat kita lakukan niat sholat. Jadi ketika mulut mengucapkan takbiratul ihram, saat itu hati mengucapkan niat kita. Allah, mulut Allahu Akbar, hati mengucapkan usolli fardhu dhuhri contohnya, atau mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa yang lainnya boleh. Contohnya ya. Maka di sini saat niat ini di sini adanya di dalam hati, maka masuknya rukun qalbi. Ya. Nah, yang terakhir adalah rukun maknawi. Rukun maknawi itu yang hanya maknanya saja, tumaninah, ya kan? Ini tumaninah dan tertib. Ya, tertib itu kan berurutan. Tumaninah adalah berdiam sejenak untuk seukuran bacaan subhanallah. Maka di sini rukun-rukun yang sholat ini 17 ini ya harus kita terpenuhi. Jangan sampai kita salah mana yang rukun, mana yang sunnah ya. Insyaallah yang 17 ini rukun sholatnya kita terpenuhi, maka insyaallah syarat sholatnya